Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan, pesan penutup. Tetapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah manusia Allah. Ya, berbicara tentang manusia Allah, kita ketahui dan pahami bersama bahwa Allah ketika mendesain manusia di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, manusia didesain seperti Allah. Manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri sesuai dengan gambar Allah. Inilah keunikan manusia yang berbeda dari segala yang diciptakan. Namun dalam perjalanannya manusia melakukan pelanggaran terhadap titah dan perintah Allah, yaitu dengan melanggar perintahnya, sehingga dia terperdaya oleh tipu daya kuasa iblis, kuasa kegelapan, dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah, sehingga hubungan ataupun relasi antara Allah dan manusia menjadi terputus. Namun kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih anugerahnya, Dia boleh kembali memilih kita, memanggil kita, mempercayakan, bahkan memulihkan seluruh gambar Allah yang rusak karena ulah dan pemberontakan yang dilakukan oleh Adam maupun Hawa di dalam Taman Firdaus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus hadir untuk memulihkan gambar Allah yang rusak di dalam Taman Firdaus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun menjadi permasalahan bagi kita pada hari ini adalah bahwa walaupun gambar Allah itu telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita percaya kepadanya, realitas yang hari ini kita bersama-sama jalani adalah kita masih hidup di dalam dunia. Karena kita masih hidup di dalam dunia, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, baik itu dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Karena itu bagaimana agar kita tetap hidup sebagai manusia Allah? Yang pertama yang harus kita pahami dan kita pelajari secara bersama dari bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah agar kita tetap menjadi manusianya Allah, maka yang pertama kita harus menjauhi yang namanya keserakahan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-2b hingga ayat yang ke-10, di sana dengan jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana terjadinya perselisihan, terjadinya pemberontakan, terjadinya percekcokan, terjadi yang namanya fitnah, terjadi yang namanya rasa curiga antara satu dengan yang lain karena adanya keserakahan. Keserakahan manusia ini telah membuat terjadinya berbagai macam perdebatan dan percekcokan antara satu dengan yang lain, sehingga timbul berbagai macam fitnah. Rasul Paulus sedang memberikan nasihat kepada anak didiknya Timotius, bahkan juga kepada kita hari ini jemaat Tuhan, agar kita sebagai manusia Allah
kita harus menjauhkan diri kita dari yang namanya keserakahan. Keserakahan telah menimbulkan berbagai macam pertentangan, baik itu secara pribadi maupun juga secara komunitas. Bahkan keserakahan ini telah mengorbankan banyak orang. Karena keserakahan juga banyak orang telah meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan iman dan keyakinannya. Di mana ada keserakahan, di sana ada perpecahan. Di mana ada keserakahan, pasti di sana ada percekcokan dan pertentangan. Di mana ada keserakahan, di sana segala hal hawa nafsu pasti akan dilakukan oleh semua orang yang hidup di dalam keserakahan. Sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau agar kita menjauhi yang namanya keserakahan. Itu sebabnya di dalam bagian ayat yang ke-11 firman Tuhan di sana dengan jelas berkata, "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Sebagai manusia Allah, kriteria yang harus kita miliki, kriteria yang harus benar-benar menjadi gaya hidup, kehidupan Kristiani. Kita harus lebih mengejar dan lebih mengedepankan hal-hal yang adil. Kita berbicara tentang keadilan hari ini. Kita hidup dan kita diperhadapkan dengan berbagai macam ketidakadilan yang hari ini kita lihat dan kita amati di televisi. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup melakukan berbagai macam hal yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kebenaran, justru hari ini dilecehkan, justru hari ini tidak mendapatkan keadilan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita mengejar keadilan, bukan mengejar keserakahan. Bukan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Tetapi sebaliknya kita mengejar keadilan, karena keadilan adalah merupakan sifat dan karakter Allah. Karakter keadilan ini harus tercermin di dalam kehidupan kita. Banyak anak Tuhan hari ini ditempatkan dengan kapasitas dan posisi. Tetapi Tuhan mau agar kapasitas dan posisi sebagai anak Tuhan yang ditempatkan baik di lembaga pemerintahan, baik di lembaga pendidikan, baik di dalam lembaga masyarakat, baik itu di dalam lembaga pelayanan, yang Allah rindukan agar kita benar-benar mengedepankan yang namanya keadilan. Keadilan di sini berbicara bahwa kita tidak boleh merampas hak orang lain. Kalau kita adil, kita sebagai seorang pengusaha, kita harus adil di dalam menegakkan aturan-aturan, disiplin-disiplin yang kita terapkan baik di dalam perusahaan kita kepada karyawan yang menjadi bawahan kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, ketika kita dipercayakan untuk melakukan tugas tanggung jawab, Tuhan mau agar kita benar-benar menjalankan keadilan seadil-adilnya. Kalau ada yang salah, kita harus menegur. Bukan sebaliknya kita mengkompromikan kebenaran-kebenaran yang ada. Hanya karena orang itu memiliki jabatan, kedudukan, posisi, dan kita mengabaikan prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan yang harus kita tegakkan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai manusia Allah, Tuhan mau agar karakter ini adalah merupakan karakter Tuhan, adalah merupakan karakternya Tuhan Yesus Kristus, keadilan. Tetapi Tuhan juga mau agar kita sebagai manusia Allah, kita tidak menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah. Orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dia terjebak dalam hawa nafsu. Dia terjebak di dalam yang namanya ketidakadilan. Dia terjebak di dalam yang namanya keserakahan. Nah, ini yang Tuhan mau agar kita lakukan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 25 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan mau agar kita hidup berkomunitas, karena di dalam komunitas kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa yang tidak mungkin disediakan oleh dunia ini. Tuhan mau agar kita mengejar ini. Artinya apa? Kita harus terus berupaya, berusaha, berjuang. Sebab segala
hawa nafsu duniawi, itu sadar tidak sadar selalu senantiasa akan mempengaruhi konsep dan cara berpikir kita. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kita di dalam ibadah, maka kita akan dinasehati, kita akan diajar, kita akan saling membangun sebagai tubuh Kristus satu dengan yang lain. Tuhan juga mau agar apa? Kesetiaan. Kesetiaan kita ini akan diuji. Dunia di mana kita hari ini hidup, kita dipercayakan entah sebagai WL, kita dipercayakan sebagai pendeta, sebagai gembala sidang, sebagai diaken, sebagai majelis, sebagai apapun itu. Kita hari ini dipercayakan di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita mencari nafkah. Ini adalah merupakan sebuah kepercayaan dan Tuhan mau agar kita setia. Sebagai kepala rumah tangga, suami dan istri, anak, Tuhan mau supaya kita setia terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak kita. Kesetiaan ini hari ini menjadi langka. Orang hanya baru mau setia ketika segala sesuatu sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia harapkan. Tuhan memanggil kita agar kita setia. Kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih. Kasih juga semakin dingin. Orang hari ini hidup, kita dipertontonkan dengan berbagai macam hal. Orang sudah semakin kaya. Seharusnya dia bisa merem dirinya dan hidup mencukupkan dirinya apa adanya. Tetapi realitas yang terjadi hari ini kita lihat terjadi yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Mengambil hak yang sebenarnya bukan haknya tetapi hak orang lain. Kasih mulai menjadi dingin. Ini terjadi. Orang sudah tidak lagi peduli dengan kasih. Kasih ini yang harus kita kedepankan sebagai seorang yang sudah ditebus, sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sebagai manusianya Allah, kita harus menampilkan identitas kita yang berbeda, yaitu kasih. Tetapi juga kesabaran. Kesabaran ini juga menjadi karakternya Tuhan. Harus sabar. Terkadang terjadinya konflik, percekcokan karena tidak hadirnya kesabaran, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita. Kesabaran inilah yang akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita benar-benar bisa menghadapi berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan, tantangan, dan kita tetap hidup sebagai manusianya Allah. Manusianya Allah ini dituntut untuk memiliki yang namanya kesabaran dan juga kelembutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah karakter-karakter ilahi yang Allah rindukan, Allah inginkan dan Allah harapkan dari kita sebagai manusianya Allah. Manusianya Allah kita harus mencirikan karakternya Allah, sifatnya Allah, tindakannya Allah di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Kalau kita hari ini dipanggil sebagai manusianya Allah, Tuhan mau agar betul-betul seluruh totalitas karakter, sifat, tindakan yang dimiliki oleh Allah benar-benar kita hayati dan kita impartasikan kepada sesama kita. Dimanapun kita hari ini dipercayakan, dimanapun hari ini kita ditempatkan. Inilah kerinduan Tuhan. Tuhan mau agar benar-benar ini terrealisasi. Bukan hanya sekedar teori tetapi dapat dipraktikkan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita sehingga kita mencerminkan sifat-sifatnya Allah, karakternya Allah ini dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Karakter ilahi ini sudahkah kita miliki? Kita sebagai manusianya Allah, Tuhan mau agar ada keadilan. Tuhan mau agar kita mengejar yang namanya ibadah. Tuhan mau agar kita hidup di dalam kesetiaan. Sekalipun mungkin kita dikhianati, Tuhan mau agar kita tetap setia. Agar kita benar-benar hidup di dalam kesetiaan, kesabaran, sabar. Karakter manusia berbeda-beda. Karakter orang berbeda-beda. Tipikal orang berbeda-beda. Tetapi sebagai manusia Allah terkadang kita terpancing mengikuti pola dan cara duniawi. Sehingga kita tidak sabar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita sabar. Kesabaran. Orang yang sabar. Orang yang akan memenangkan berbagai macam tantangan hidup. Baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Tetapi orang yang tidak sabar. Dia akan mudah untuk dikuasai oleh tipu daya iblis. Yang akhirnya menghancurkan seluruh totalitas kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita praktikkan dan kita impartasikan kepada semua orang.
Tetapi bagian yang kedua sebagai manusia Allah, agar kita menjadi manusianya Allah, pergumulan, persoalan, tantangan hidup itu datang silih berganti. Untuk menegakkan yang namanya keadilan, untuk melakukan yang namanya ibadah, untuk melakukan yang namanya kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan adalah sesuatu hal yang sangat amat sulit untuk kita lakukan. Karena kecenderungan kita sebagai manusia, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang ada di dalam arena pertandingan. Kita sedang bertanding. Karena itu poin yang kedua yang harus kita miliki, ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi ayat yang ke-12, 13 dan seterusnya yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Agar sebagai manusianya Allah, kita bisa benar-benar mengekspresikan seluruh totalitas hidup kita sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau agar kita benar-benar bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Hidup ini adalah merupakan pertandingan. Hidup ini adalah merupakan perlombaan. Kita sedang bertanding. Bertanding. Orang yang bertanding. Sebagai orang yang bertanding, kita mengharapkan yang namanya kemenangan. Mengharapkan yang namanya keberhasilan. Mengharapkan yang namanya kesuksesan. Nah, untuk pertandingan ini tidaklah mudah. Pertandingan ini tidaklah mudah. Karena apa? Sadar. Rasul Paulus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Kita punya kekurangan. Kita punya keterbatasan. Sebagai insan manusia yang terbatas di dalam segala hal. Terkadang keinginan daging kita jauh lebih kuat dari keinginan rohania kita. Keinginan daging kita jauh lebih kuat dari keinginan batinia kita yang terus berperang. Berusaha untuk menggeser iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akhirnya sadar tidak sadar mengkompromikan banyak hal. Sehingga sadar tidak sadar kita memiliki banyak motivasi. Banyak motivasi. Nah, Tuhan mau agar apa? Kita benar-benar bertanding sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kebenaran. Yaitu prinsip iman, iman yang benar. Memiliki iman yang benar adalah iman yang selalu senantiasa tidak dikondisikan oleh situasi, oleh keadaan, bahkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Iman yang benar adalah iman yang betul-betul merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar, sekalipun itu sulit sebagai insan manusia untuk kita lakukan. Tetapi orang yang benar-benar mengerti dan memahami bahwa dirinya adalah manusia Allah, maka dia akan terus bertanding dan keluar sebagai pemenang. Dia akan terus bertanding dan keluar sebagai orang-orang yang bukan gagal, tetapi orang-orang yang menang. Kemenangan ini karena dia sadar bahwa dunia tidak mampu memberikan kemenangan, tetapi hanya di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ikrar. Tuhan mau kita ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, kita sedang mengikrarkan diri kepada semua orang, kepada dunia, kepada iblis, bahwa saya mengikrarkan diri sebagai wujud dedikasi, sebagai wujud dari komitmen saya untuk terus mengiringi Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya mau untuk terus melakukan yang terbaik. Melakukan yang the best. Bukan untuk diri saya, tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kecenderungan yang terjadi, banyak orang menjadi apatis, banyak orang menjadi kecewa. Banyak orang akhirnya undur dari Tuhan. Karena melupakan ikrar. Ikrarnya. Waktu awal pertama dia menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk mengingatkan bahwa kita telah berikrar, kita telah bersumpah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dialah yang harus kita taati, dialah yang harus kita hormati, dialah yang harus kita ikuti. Bukan dunia ini. Sebagai manusia Allah, kita hari ini berjuang. Kita sedang berlomba untuk menanggalkan berbagai macam keegoisan kita, dan itu tidak mudah.
Untuk menanggalkan berbagai macam sifat ketamakan kita, itu tidak mudah. Untuk menanggalkan sifat keserakahan kita, itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mendedikasikan diri dan hidup kita, ketika kita berkomitmen, kita lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mulai mengikis, bahkan menanggalkan segala sifat-sifat dan karakter-karakter kita yang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi ini yang Tuhan rindukan sebagai manusianya Allah. Kita harus benar-benar bertanding sesuai dengan pertandingan yang benar, yaitu pertandingan iman yang benar. Konsentrasi kita tidak kepada dunia ini. Konsentrasi kita tidak kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Konsentrasi kita tidak dikondisikan dengan situasi, tidak dikondisikan dengan keadaan, tetapi konsentrasi kita dikondisikan karena kita percaya dan terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan memampukan kita untuk terus melakukan berbagai macam perkara-perkara yang besar, dan Tuhan dimuliakan melalui seluruh totalitas kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, manusianya Allah yang harus kita lihat dan kita pahami, kita pedomani dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam kebenaran. Menghidupi kebenaran adalah poin yang ketiga yang harus kita miliki sebagai manusianya Allah. Sebagai manusianya Allah, kita harus hidup berpaut sepenuhnya kepada kebenaran. Kebenaran harus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi yang ketiga, yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, kita harus menghidupi kebenaran. Kebenaran ini adalah merupakan isi hati Tuhan. Kebenaran ini adalah merupakan kerinduan Tuhan. Sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai seorang yang sudah mengalami kasih anugerah Tuhan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui respon yang kita lakukan. Sebagai manusianya Allah, Tuhan mau agar kebenaran ini menjadi ciri hidup orang-orang yang telah menerima, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kehadiran kekristenan kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan mau agar kebenaran itu terbaca melalui seluruh totalitas kehidupan kita, melalui sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, melalui kasih kita, melalui kesabaran kita, kesetiaan kita, keadilan yang kita lakukan. Kebenaran harus menjadi satu-satunya payung, satu-satunya fondasi dasar dalam kehidupan kita. Hanya kebenaranlah yang mampu memerdekakan kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kemerdekaan sejati itu akan memerdekakan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 firman Tuhan dengan jelas di sana berkata bahwa hanya kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Tanpa kebenaran kita tidak akan bisa dimerdekakan dari segala sifat hawa nafsu, sifat keserakahan yang kita lakukan. Hanya kebenaranlah satu-satu yang akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 30 di sana firman Tuhan berkata, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Melakukan kebenaran. Mengimpartasikan kebenaran, membagikan kebenaran. Karena hanya kebenaranlah yang mampu memerdekakan kita dari seluruh totalitas kehidupan kita. Tanpa itu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan mampu untuk menjalani bahkan mengakhiri kehidupan kita ini dengan baik. Tadi kita sudah sama-sama melihat di dalam bagian
Firman Tuhan di poin yang kedua, hidup ini adalah pertandingan. Pertandingan demi pertandingan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Persaingan demi persaingan itu begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup dalam satu masa, kita hidup dalam satu zaman di mana persaingan demi persaingan yang begitu ketat menuntut banyak orang. Akhirnya banyak orang hidup di luar dari kebenaran. Banyak orang yang akhirnya mengkompromikan kebenaran. Sekalipun dia sudah tahu kebenaran, dia tetap mengkompromikan kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu tidak mencerikan diri kita sebagai manusianya Allah. Manusianya Allah, dia harus hidup di dalam kebenaran. Konsekuensi dari hidup di dalam kebenaran, kita akan dilecehkan, kita akan dihina, kita akan diolok, kita bahkan tidak dianggap. Tapi saya mau tegaskan kepada kita bahwa ketika kita tetap hidup dalam kebenaran, kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan menolong kita. Kebenaran itu sendiri yang akan melepaskan kita dari berbagai macam hinaan, ejekan, olokan, dan membuat kita menjadi bahagia, membuat kita menjadi mengalami yang namanya sukacita, membuat kita mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan yang tidak dapat diberikan dan disediakan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusianya Allah. Sudahkah kita hidup sesuai dengan tema firman Tuhan, manusianya Allah? Adakah ketiga ciri ini dalam kehidupan kita? Ciri yang pertama, manusianya Allah. Yang pertama adalah menjauhi yang namanya keserakahan hidup. Dan terus berusaha, berjuang untuk hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kelembutan. Atau dengan kata lain, kita harus dikendalikan dan dikuasai oleh buah-buah roh. Inilah yang harus menjadi ciri manusianya Allah. Tetapi ciri yang kedua yang harus kita miliki, realitas untuk menggapai segala sesuatu yang ada, yaitu sifat dan karakter-karakter ilahi yang sudah disebutkan tadi, adalah kita harus bertanding di dalam iman yang benar. Banyak orang berkata dia orang yang beriman, tetapi imannya salah. Iman yang benar adalah iman yang tetap berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada hambatan, sebagai manusianya Allah, jangan pernah kita membiarkan situasi keadaan di sekeliling kita, orang-orang, teman kita, sahabat kita, mengkondisikan kita dan kita meninggalkan iman dan keyakinan kita dengan mengkompromikan segala sesuatu dan jauh dari Tuhan. Iman yang benar adalah kita memiliki motivasi yang benar. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan akal, naluri, dan prinsip serta nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kita tetap konsisten untuk tetap melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah tetap menghidupi kebenaran. Hidup di dalam kebenaran adalah merupakan ciri manusianya Allah. Hanya kebenaranlah yang dapat memerdekakan saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian, dari pikiran-pikiran kita yang negatif, dari berbagai macam pikiran-pikiran yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mencoba ingin untuk merasuki pikiran kita, akal kita dengan nilai-nilai duniawi. Hanya firman Tuhan, hanya ketika Bapak Ibu dan saya saudara sekalian kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Secara manusia kita tidak mampu. Tuhan tahu kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Tetapi ketika kita betul-betul mendedikasikan diri dan hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran, kebenaran itu akan memampukan kita sehingga kita keluar sebagai orang-orang yang merdeka. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kebenaran itu sendiri yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang akan menolong kita dan memerdekakan seluruh totalitas kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran ini kita semua menjadi manusianya Allah, mengimpartasikan kasih dan cintanya serta kebenarannya dan juga sifat-sifat dan karakternya kepada semua orang. Dan semua orang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.